Jadi besok kalau Hegel ngelihatnya kosong, nggak apa-apa ya Hegel ya. Nanti Pak Amin kasih kesempatan setelah raport PTS dibagikan. Ya. Pak Patmu hadir, Pak. Ya, makasih. Karena memang dari bidang akademik disuruh menampilkan nilai apa adanya. Ya, kemarin ada beberapa anak yang minta remedial, minta tugas tambahan gitu kan. Pak Amin nggak ngadain. Kenapa? Nggak ngadain karena nilai sudah diinput. Ya, toh nantinya akan diadakan juga setelah raport itu dibagikan. Gitu. Ya, kita kembali lagi. Seperti yang Hegel katakan tadi, mengajukan banding. Ya, nah mengajukan banding ada tahapannya juga banding. Kalau dia putusan itu dihasilkan di pengadilan negeri, maka dia bandingnya kemana? Halo? Kalau keputusan itu dihasilkan di pengadilan negeri, maka kita melakukan bandingnya kemana? Di atas pengadilan negeri apa? Iya, pengadilan tinggi negeri. Ada yang tahu nggak pengadilan tinggi negeri Jakarta adanya di mana? Satu kecamatan dengan sekolah kita. Pengadilan tinggi negeri Jakarta adanya di mana? Di Letnan Jenderal Suprapto. Oke, Itu yang di Jalan itu Pak. Letjen, bukan Letnan Dekat ITC. Letnan Jenderal R Suprapto di depan ITC. Yang nggak di depan pas banget ya, sampingnya ya. Gitu. Iya. Di depan ada kali. Nah, itu dia Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta. Jadi kalau ada keputusan-keputusan yang tidak memuaskan pihak-pihak yang terkait, apabila keputusan itu dihasilkan di pengadilan negeri, baik pengadilan negeri Jakarta Utara, Pusat, Timur, Selatan, Barat, maka dia mengajukan bandingnya ke Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta yang ada di Jalan Letjen R Suprapto, ya, Cempaka Putih. Kalau ternyata sudah diputuskan, kita masih nggak puas lagi, ya, karena merasa keputusan itu tidak adil, ya, masih tidak sesuai dengan harapan kita, masih bisa kita mengajukan banding? Bisa, Pak. Mana? Masih bisa, Pak. Kemana bandingnya? Halo? Kemana? Agung. Iya, ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung ini adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Jadi semua banding atau kasasi itu akan berakhir di Mahkamah Agung. Ingat kata-kata Pak Amin. Semua banding atau kasasi akan berakhir di Mahkamah Agung. Artinya, kalau Mahkamah Agung sudah memutuskan, itu sudah menjadi keputusan tetap. Ya, tidak bisa lagi digugat lagi, ya. Tidak bisa lagi mengajukan banding, ya. Mau tidak mau kita harus menjalani itu semua. Nanti tinggal kita berharap mudah-mudahan Presiden memberikan pengurangan masa tahanan kita, karena memang Presiden punya hak untuk itu. Nah, seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk materi tentang lembaga-lembaga penegak hukum. Ya, ada lembaga, ada aparat penegak hukum. Bedakan ya. Biasanya aparat itu bekerja di lembaganya, gitu ya. Lembaganya punya aparat, nah, sama aja. Ya, oke. Anita Hapsari, lembaga penegak hukum yang pertama apa? Misalnya dipasang kan? Langsung menghilang kameranya Anissa. Muimah, lembaga penegak hukum yang pertama atau bebas? Silakan. Kejaksaan, Pak. Ya, kejaksaan. Oke, kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum. Nah, kalau aparat ini disebut apa, Muimah? Jaksa. Jaksa. Oke, bagus. Nurhalisa. Tadi Nurhalisa bilang kepolisian. Betul, kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum. Aparatnya disebut polisi. Oke, Anissa Hapsari kembali lagi. Apa lagi? Ini Pak Hakim. KPK deh, KPK aja deh. Oh, KPK. Kalau hakim itu lembaga atau aparat? Dia aparat. Aparat. Lembaganya namanya?
kehakiman. Iya, benar. kehakiman, Iya. betul. Nah, kalau KPK itu juga salah satu lembaga penegak hukum, tapi nggak ada istilah buat aparatnya ya, gitu. Kalau kehakiman kan hakim, kepolisian polisi, kejaksaan jaksa. Kalau KPK nggak ada istilah buat apa namanya aparatnya. Ya paling kita bilang itu orang KPK seperti itu. Ya, apalagi selain 4 tadi? Advokat. Oke. Nama lain advokat apa sih? Pengacara. Pengacara atau Notaris. Ya. notaris. Ya. Iya, penasehat hukum. Iya, penasehat hukum, Pak. Penasehat hukum. Memang kalau bicara notaris itu ada kaitannya dengan advokat karena orang-orang yang bekerja di bidang notaris kebanyakan adalah orang-orang yang memang bergelar sarjana hukum, orang yang mengerti atau paham tentang hukum ya. Oke, selain advokat ada lagi? Ada lagi nggak? Cuma 5. Oke, ya itu lembaga penegak hukum. Nah, sekarang kita lanjut dengan lembaga peradilan ya. Karena ketika hukum itu ditegakkan ya, kan tentunya harus melalui proses peradilan ya. Nanti yang apa penegak hukum silahkan dibaca di dalam buku paket atau LKS, kita masuk ke lembaga